Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas perencanaan geometrik jalan. Jadi di minggu lalu kita sudah belajar penentuan trase. Nah, hari ini kita akan melanjutkan seri yang kedua dari materi penentuan trase dan parameter perencanaan jalan. Ya, ini yang sudah kita pelajari di minggu lalu ya. Kalian sudah tahu apa itu trase. Kemudian kalian sudah tahu pada saat kita merencanakan sebuah trase jalan, ada beberapa tahap yang harus kalian lalui. Dari mulai penentuan titik sampai construction survey. Serta kalian juga di minggu lalu sudah belajar, ternyata dalam menentukan trase ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Jadi ada 9 faktor dari mulai medan atau topografi, sampai faktor sosial dan lingkungan. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang kedua, yaitu parameter perencanaan. Oke, kita awali dari definisi dulu. Jadi, apa itu parameter perencanaan jalan? Parameter perencanaan jalan adalah kriteria yang digunakan sebagai acuan data input dalam perancangan geometrik jalan. Jadi, pada saat kita merencanakan suatu jalan, setelah kita menentukan suatu trase, kemudian berikutnya kita akan mendesain jalan tersebut. Nah, ternyata ada beberapa parameter yang harus kalian perhatikan. Yang pertama ada kendaraan rencana, kemudian kecepatan rencana, berikutnya ada volume lalu lintas, lalu ada kapasitas dan kinerja lalu lintas, dan terakhir ada jarak pandang. Kelima parameter ini merupakan hal-hal yang harus kalian perhatikan pada saat merencanakan suatu jalan. Kita mulai dari parameter yang pertama, yaitu kendaraan rencana. Seperti yang kalian lihat pada gambar ini, bahwa di sini kalian bisa lihat ada mobil, lalu ada bis, ada truk. Nah, ternyata kalau kita kelompokkan, kendaraan yang melewati suatu jalan itu bisa diklasifikasikan menjadi 3, yaitu kendaraan kecil, kendaraan sedang, dan kendaraan besar. Ini dibedakan berdasarkan dimensinya. Jadi kalau kendaraan kecil, misalnya mobil penumpang, kemudian kendaraan sedang ada unit tunggal truk atau bis. Tata cara perencanaan geometrik jalan terkota dan standar perencanaan geometrik untuk jalan perkotaan. Ya, ini dari masing-masing jenis kendaraan tadi jika diproyeksikan manuvernya. Jadi ini manuver untuk kendaraan kecil, kemudian ini manuver untuk kendaraan sedang, dan manuver untuk kendaraan besar. Lalu pertanyaannya, apa hubungan kendaraan rencana dengan perencanaan jalan? Jadi kenapa harus kita perhatikan kendaraan rencana yang akan melewati suatu jalan tersebut? Di sisi kiri saya punya A, B, C, D, lebar kendaraan, sifat membelok kendaraan, kemampuan daya kuda, dan ketinggian tempat. Lalu 1, 2, 3, dan 4 ini merupakan kriteria dari perencanaan jalan. Ada jarak pandang, lebar lajur, lebar tikungan, dan gerak laju kendaraan. Nah, silakan kalian pasangkan. Kira-kira lebar kendaraan ini akan berpengaruh pada mana? Jadi A ini akan berpengaruh pada 1K, 2K, 3K, atau 4. Yang B akan berpengaruh pada mana? C apa dan D apa. Dari situ silakan kalian coba analisis untuk mengetahui apa hubungan antara kendaraan rencana dengan perencanaan jalan nantinya. Sudah? Nah, jika sudah, kita masuk ke parameter yang kedua, yaitu kecepatan rencana. Kecepatan rencana adalah kecepatan tertinggi menerus yang memungkinkan kendaraan-kendaraan dapat bergerak dengan aman dan nyaman. Jadi suatu jalan itu akan direncanakan untuk kendaraan kecepatan berapa. Misalkan di jalan tol, itu pasti didesain untuk kendaraan dengan kecepatan tinggi. Akan berbeda desainnya jika kalian merencanakan jalan lokal gitu. Nah, kecepatan rencana ini berpengaruh secara langsung dan tidak langsung dalam perencanaan jalan. Kalau hal yang langsung dipengaruhi oleh kecepatan rencana, itu ada desain tikungan, desain tanjakan atau turunan, dan jarak pandang. Ketiga hal itu merupakan parameter yang langsung dipengaruhi oleh kecepatan rencana. Sementara kalau yang tidak langsung dipengaruhi oleh kecepatan rencana, jadi dia berpengaruh tapi tidak langsung. Itu ada lebar lajur, lebar bahu, dan kebebasan melintang. Itu merupakan hal yang tidak langsung dipengaruhi oleh kecepatan rencana. Jadi pada saat kalian mendesain suatu jalan, kecepatan rencana itu berguna. Misal suatu kendaraan akan melintasi jalan tersebut dengan kecepatan tertinggi, maka kendaraan tersebut dapat melintasinya dengan aman dan nyaman.
Ada 3 faktor yang mempengaruhi kecepatan rencana, ada keadaan medan jalan, klasifikasi fungsi jalan, dan penggunaan daerah. Ya, ini kita klasifikasikan medannya dulu. Jadi kalau misalkan kemiringannya 0 sampai 9,9%, maka dia masuk kategori datar. Kalau perbukitan 10 sampai 24,9. Lebih dari itu kita sebutnya pegunungan itu. Kemudian kita melihat fungsi jalannya. Jadi kalau dia arteri tapi di jalan datar, maka kecepatannya akan ada di 70 sampai 120. Misalkan fungsi jalannya lokal, berarti kalau datar dia ada di 40 sampai 70 km per jam. Nah, kalau misalkan di pegunungan dia lokal, maka dia ada sekitar 20 sampai 30 km per jam. Jadi kecepatan rencana ini akan mempengaruhi desain dari suatu jalan, baik langsung maupun tidak langsung, seperti yang sudah saya sebutkan di depan. Nah, ini kecepatan minimum menurut sistem dan fungsi jalan untuk jalan dalam kota. Jadi kalau tadi berdasarkan medan jalan ya. Nah, ini kalau berdasarkan sistem jalan, ada jalan primer, jalan sekunder. Kita lihat apakah dia arteri, kolektor, atau lokal. Nah, berikutnya di parameter yang ketiga, kita akan belajar tentang volume lalu lintas. Bahwa ternyata volume lalu lintas juga merupakan hal yang harus kalian perhatikan pada saat mendesain suatu jalan. Jadi volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik pengamatan dalam satuan waktu tertentu. Bisa kendaraan per hari, kendaraan per jam, atau SMP per jam. Nah, dalam mendesain lebar suatu jalan, kita mengenal istilahnya volume jam perencanaan, yaitu volume lalu lintas yang dibutuhkan. Nah, ini adalah formula untuk mencari volume jam perencanaan tersebut. Jadi, FJP adalah LHRT dikalikan faktor K, di mana LHRT adalah lalu lintas harian rata-rata tahunan, sementara faktor K dibedakan apakah dia jalan antar kota atau jalan dalam kota. Nah, pada saat kita menentukan lebar jalan, VJP itu dinyatakan dalam satuan SMP per jam, sehingga harus dikonversi menjadi satuan mobil penumpang atau SMP. Nah, untuk itu kita perlu mengalikannya dengan angka ekuivalen mobil penumpang atau EMP. Besarnya EMP itu dipengaruhi oleh ukuran kendaraan, kecepatan operasi kendaraan, kondisi atau keadaan medan jalan, volume lalu lintas, dan lain-lain. Kalian bisa lihat MKJI ya. Sehingga data-data yang kita perlukan untuk menentukan lebar dan jumlah lajur jalan adalah yang pertama, prediksi lalu lintas yang akan dilayani pada saat awal dan akhir umur rencana. Kemudian yang kedua, prediksi kapasitas jalan yang akan dibuat. Nah, yang berikutnya adalah kinerja lalu lintas atau traffic performance yang diinginkan. Kemudian parameter yang berikutnya adalah kapasitas jalan dan kinerja lalu lintas. Jadi ternyata kapasitas jalan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor lebar jalan. Semakin lebar suatu jalan, maka otomatis kapasitasnya akan semakin besar. Kemudian hambatan samping. Nah, ini jika semakin banyak hambatan samping akan mengurangi kapasitas suatu jalan. Nah, kemudian persentase arah kendaraan juga berpengaruh, serta jumlah penduduk kota. Hal-hal tersebut merupakan hal yang berpengaruh dalam menentukan kapasitas suatu jalan. Untuk menghitung besarnya kapasitas suatu jalan, kita dapat menggunakan formula sebagai berikut. Jadi dibedakan berdasarkan jalannya, apakah jalan dalam kota, jalan antar kota, atau jalan tol. Kalian bisa lihat di sini. Nah, kinerja lalu lintas ini dipengaruhi oleh satu hal yang disebut derajat kejenuhan atau degree of saturation, bisa disingkat DS. Kalian lihat jalan yang sisi kiri ini, dia derajat kejenuhannya kecil. Nah, sementara kalian lihat yang ini, dia derajat kejenuhan atau degree of saturation-nya tinggi. Nah, kalian bisa lihat apa bedanya kira-kira. Apa pengaruhnya si degree of saturation ini terhadap kinerja lalu lintas. Iya, jadi untuk menghitung degree of saturation atau derajat kejenuhan, kita bisa mencarinya melalui formula DS sama dengan Q dibagi C ya, di mana Q adalah volume lalu lintas yang lewat dibagi kapasitasnya. Jadi DS adalah Q dibagi C. Nah, kalau nilai DS itu sudah lebih dari 0,75, biasanya di realisasinya itu jalan sudah terlihat padat. Jadi mobil terlihat antri dalam melewati jalan, sehingga perlu ada tindakan atau upaya untuk meningkatkan kapasitas jalan atau sebaliknya menurunkan volume lalu lintas yang lewat. Kemudian parameter yang terakhir yang harus kalian perhatikan pada saat mendesain suatu jalan adalah jarak pandang. Jarak pandang adalah panjang bagian jalan di depan pengemudi yang masih dapat dilihat dengan jelas
diukur dari tempat kedudukan mata pengemudi sampai benda atau objek di depan kendaraan tersebut, sehingga dapat menentukan tindakan untuk menghentikan kendaraan atau menyalip kendaraan lain. Dari definisi ini kalian bisa menyimpulkan bahwa ada dua jenis jarak pandang yang perlu diperhatikan, yaitu jarak pandang henti, jadi pada saat kita akan menghentikan kendaraan, dan jarak pandang menyiap pada saat kita akan menyalip kendaraan. Itu juga perlu diperhatikan dalam mendesain suatu jalan. Jadi kita mulai dari jarak pandang henti dulu. Jarak pandang henti atau stopping sight distance adalah panjang bagian jalan yang diperlukan oleh pengemudi untuk menghentikan kendaraannya setelah melihat rintangan di lajur lintasannya tanpa menabrak rintangan tersebut. Pada jarak pandang henti ada dua jarak yang harus kalian perhatikan, yaitu jarak reaksi ditambah jarak pengereman. Tuh ya. Nah, ini untuk jarak reaksi adalah sebagai berikut. Bisa kalian baca di sini. Selain jarak reaksi, di jarak pandang henti kita juga memperhatikan jarak pengereman. Nah, ini adalah penjelasan untuk jarak pengereman. Jarak pengereman adalah jarak yang diperlukan pengemudi untuk menghentikan kendaraannya, diukur dari saat menginjak rem sampai dengan kendaraan berhenti. Nah, jika dirumuskan, maka akan menghasilkan persamaan sebagai berikut. Kemudian ini adalah hubungan antara koefisien gesek dengan kecepatan kendaraan. Kalian bisa lihat di sini. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini, maka bisa disimpulkan bahwa kecepatan rencana atau VR itu akan berpengaruh terhadap JPH atau jarak pandang henti minimum. Jadi misalkan kita desain kecepatan rencananya itu 80, maka JPH-nya minimum adalah 120 sampai 150 meter. Tuh. Jadi kalau tadi jarak pandang henti adalah panjang bagian jalan yang diperlukan kendaraan untuk menghentikan kendaraannya, kalau jarak pandang menyiap adalah panjang bagian jalan yang diperlukan oleh pengemudi suatu kendaraan untuk melakukan gerakan menyiap kendaraan lain yang bergerak lebih lambat secara aman. Nah, ini jarak pandang menyiap perlu diberikan pada jalan dua lajur dua arah sebagai pertimbangan keamanan. Nah, ini beberapa asumsi yang digunakan dalam penetapan jarak pandang menyiap. Yang pertama adalah kendaraan yang disiap berjalan dengan kecepatan tetap. Jadi kita mau nyalip kendaraan depannya, asumsinya kendaraan depan kecepatannya tetap. Jadi tidak lebih lambat atau tidak menjadi lebih cepat secara tiba-tiba. Kemudian pada saat menjelang menyiap, kendaraan yang akan menyiap telah disesuaikan kecepatannya hingga sama dengan kendaraan yang akan disiap dan mengikutinya. Nah, kemudian bila kendaraan akan menyiap dan setelah berada pada lajur untuk menyiap, kemudian pengemudi harus punya waktu untuk memutuskan apakah jadi menyiap atau tidak, sambil mengamati daerah menyiap di depannya. Jika diputuskan untuk menyiap, maka kendaraan yang menyiap harus menambah kecepatan minimal 15 km per jam, lebih besar dari kecepatan kendaraan yang disiap. Ketika kendaraan kembali pada lajurnya, harus tersedia jarak bebas yang cukup antara kendaraan yang menyiap dengan kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Kecepatan kendaraan dari arah lawan diasumsikan sama dengan kecepatan kendaraan yang menyiap. Jadi untuk menghitung jarak pandang menyiap, kita bisa menggunakan formula ini ya. Kita bisa lihat bersama di sini, ada D1, D2, D3, dan D4. Definisinya bisa kalian baca di sini. Nah, di sini ada nilai T1, ada A, T2. Nah, tiga variabel ini dipengaruhi oleh kecepatan. Jadi, misalkan kecepatannya 80, berarti 2,12 ditambah 0,026 kali 80. Atau kita bisa juga menggunakan grafik antara korelasi T1, T2 dengan kecepatan dan grafik korelasi antara A dan kecepatan seperti pada gambar berikut. Nah, kalau tadi kita sudah belajar JPH ya, jarak pandang henti minimum yang disesuaikan dengan kecepatannya. Jarak pandang menyiap minimum itu juga disesuaikan dengan kecepatan rencananya. Kalau FR-nya 80 km per jam, maka jarak pandang menyiapnya itu minimum 400 meter. Nah, kemudian untuk kebutuhan perancangan geometrik jalan disarankan yang pertama, setiap segmen atau bagian jalan harus memenuhi ketetapan jarak pandang henti. Kemudian yang kedua, pada seluruh panjang jalan minimum 10%-nya harus memenuhi ketetapan jarak pandang menyiap. Nah, kemudian yang tiga, semakin banyak diberikan jarak pandang henti dan jarak pandang menyiap, konsekuensinya adalah kapasitas jalan akan semakin besar. Ya, itu kurang lebih materi pada hari ini.
Jadi kita sudah belajar tentang parameter perencanaan jalan. Ada 5 ya, dari kendaraan rencana, kecepatan rencana, volume lalu lintas, kapasitas jalan dan kinerja lalu lintas, dan terakhir jarak pandang. Di kendaraan rencana kita bisa tahu bahwa ternyata kendaraan yang melintasi suatu jalan itu dapat diklasifikasikan jadi 3. Ada kendaraan kecil, kendaraan sedang, dan kendaraan besar. Nah, ternyata masing-masing jenis kendaraan itu akan berpengaruh dalam desain suatu jalan. Kemudian kita sudah belajar kecepatan rencana, bahwa ternyata di kecepatan rencana itu juga dipengaruhi oleh 3 faktor. Ada tergantung dari medan jalannya, kemudian fungsi jalannya, dan penggunaan jalannya. Kemudian berikutnya ada volume lalu lintas. Di volume lalu lintas kaitannya dengan LHR ya, jadi kita bisa menentukan lebar jalan dengan menghitung VJP-nya. Kemudian di kapasitas jalan kita tahu bahwa kapasitas jalan dipengaruhi oleh beberapa faktor, dari mulai lebar jalan, hambatan samping, dan sebagainya. Kemudian kinerja lalu lintas dipengaruhi oleh degree of saturation atau derajat kejenuhan. Nah, yang terakhir jarak pandang. Ada 2 hal yang harus kalian perhatikan: jarak pandang henti yang dipengaruhi oleh jarak reaksi dan jarak pengereman, dan jarak pandang menyiap. Nah, pada saat kita mendesain parameter jarak pandang, maka akan dipengaruhi oleh kecepatan rencananya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Di minggu lalu kita sudah belajar penentuan trase. Minggu ini kalian sudah belajar parameter perencanaan jalan, bahwa ternyata ada 5 parameter yang harus kalian perhatikan dalam mendesain suatu jalan. Di minggu depan kita akan mulai masuk ke materi alignment horizontal. Demikian materi pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.